Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatan Kheriana dengan NIM 201110301115 dari Prodi PSP. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian, yaitu dengan soal yang nomor 1, mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan? Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa ada juga ikan yang tertangkap dalam keadaan telurnya belum sempat dikeluarkan. Nah, hal ini dapat mengurangi sumber daya ikan yang ada di perairan, serta stok ikan yang ada di perairan juga akan berkurang. Nah, cara mengatasi hal ini kita perlu mengkaji biologi reproduksi dan mengelola sumber daya perikanan agar sumber daya ikan tetap terjaga dan lestari. Nah, untuk menentukan ikan layak tangkap, di mana minimal ikan tersebut sudah melakukan pemijahan sebanyak 1 kali. Nah, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kepunahan ikan. Nah, layak tangkap ikan dapat dilihat dari umur, morfologi, dan ukuran perubahan tingkah laku ikan dan secara fisiologi. Nah, untuk jawaban nomor 2 dengan soal cara menentukan musim pemijahan ikan. Nah, jadi cara menentukan musim pemijahan ikan yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan indeks kematangan gonad atau TKG atau gonad somatic index atau GSI. Jadi semakin berat gonadnya, maka indeks kematangan gonadnya semakin besar. Nah, untuk cara menentukan pola migrasi ikan, banyak spesies bermigrasi pada skala waktu yang berjarak dari harian hingga tahunan dan melalui jarak dari yang hanya beberapa meter hingga ribuan meter. Jadi ikan mengadakan migrasi dengan tujuan untuk pemijahan, mencari makan, dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi cara menentukan migrasi ikan ini bisa dengan cara melihat tingkah laku ikan dan dari tingkat kematangan gonadnya. Nah, untuk jawaban nomor 4 terkait migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan. Nah, jadi perubahan intensitas cahaya sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan, tetapi respon ikan terhadap perubahan intensitas cahaya dipengaruhi oleh jenis ikan. Jadi cuma beberapa jenis aja ikan yang suka dengan cahaya. Nah, suhu dan tingkah kekeruhan perairan. Nah, oleh sebab itu musim akan mempengaruhi migrasi vertikal dan horizontal ikan. Nah, migrasi ikan memungkinkan dikontrol oleh suhu dan intensitas cahaya. Nah, seperti yang kita lihat, banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu cahaya. Nah, oleh karena itu, kedua hal ini sangatlah berkaitan erat dengan pola migrasi ikan. Nah, untuk jawaban nomor 5, apakah perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Ya, tentu saja sangat mempengaruhi, karena kedua faktor dapat mempengaruhi distribusi biologi dan distribusi kelimpahan. Nah, hal ini dapat dipengaruhi oleh reproduksi makanan dan kesesuaian habitat. Di mana ikan harus bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Ada beberapa ikan bermigrasi di daerah yang salinitasnya tinggi atau hipertonik, dan ada juga ikan yang bermigrasi ke daerah salinitas yang rendah atau hipotonik, serta ada juga ikan yang bermigrasi di daerah hisotonik.
Jadi perubahan faktor fisika dan kimia sangat berpengaruh terhadap jenis ikan yang akan melakukan migrasi, karena ikan tersebut harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, untuk jawaban nomor 6, bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi. Jadi untuk ikan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, yaitu seperti contoh pada ikan sidat. Nah, ikan ini dari air tawar bermigrasi ke air laut. Jadi perjalanannya itu sangat jauh. Jadi pertama dia bermigrasi ke daerah muara, kemudian ketika terjadinya perubahan iklim atau perubahan suhu pada perairan tersebut, maka ia berhenti dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ia akan melanjutkan lagi perjalanannya. Ketika dia memasuki kawasan air laut, maka dia menyesuaikan lagi dirinya dengan lingkungan yang baru. Dan begitu juga sampai seterusnya, karena sampai dengan kedalaman perairan. Nah, ketika dia sudah menemukan tempat yang cocok atau zona nyaman, maka baru dia bisa melakukan pemijahan. Nah, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.